Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi tanggal 17 November tahun 2020 yang cerah ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan renungan pagi. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu semua dan saudara-saudaraku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kami bangun tidur dengan badan yang sehat, tidak kurang apapun. Dan pagi ini kami akan menggeluti firman-Mu Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu pada pagi ini untuk kami jadikan pegangan dalam kami menapaki hari-hari yang akan kami lalui. Jauhkan dari rasa kantuk, rasa malas, berikan kami semangat untuk kami betul-betul mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama terang Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas 18 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-43. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat nats yang kita ambil dari Lukas 18 ayatnya yang ke-42, beginilah firman Tuhan. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya ulangi, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Judul firman Tuhan renungan pagi ini adalah Belajar untuk selalu percaya. Judulnya adalah Belajar untuk selalu percaya. Bapak Ibu yang terkasih, nama orang buta itu adalah Bartimeus. Kisah tentang Bartimeus tidak asing lagi bagi orang Kristen. Namun, sering kita tahu hanya secara garis besarnya saja, yaitu Bartimeus adalah orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak lebih dari itu. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, ada banyak hal yang kita pelajari dari Bartimeus tersebut.
Secara manusia, Bartemius bisa dikatakan seorang yang tidak mempunyai pengharapan dan tidak mempunyai masa depan, atau lebih dikenal dengan bahasa Latinnya hopeless. Mengapa dikatakan demikian? Karena ia orang yang tidak bisa melihat atau buta dan hidup dari belas kasihan orang lain. Alkitab menyatakan bahwa yang bisa dikerjakan Bartemius adalah duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kita bisa membaca dari ayat yang ke-35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Niscaya semua orang akan memandang sebelah mata, alias semua orang akan meremehkannya. Itulah manusia pada umumnya, yang sering membeda-bedakan status dan derajat manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari firman Tuhan yang diambil dari cerita Bartemius tersebut. Ada 3 hal yang perlu kita pahami dan kita jadikan pegangan dalam hidup ini. Kita bisa belajar dari Bartemius. Yang pertama adalah Bartemius percaya betul bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakitnya, yaitu buta, seumur hidup. Dia percaya sekali bahwa Yesus, anak Daud, akan menyembuhkan kebutaannya sehingga dia melihat. Itu yang pertama yang harus kita jadikan pegangan. Begitu juga kita sebagai orang Kristen harus selalu percaya betul bahwa kuasa Tuhan akan bisa mengubah kehidupan kita, asal kuncinya kita percaya betul. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Bartemius adalah dia seorang yang tidak mudah menyerah dalam situasi dan keadaan apapun. Dia tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Kita bisa membacanya dari Lukas pasalnya yang ayatnya yang 18. Ayatnya yang ke-38. Ia terus berseru-seru, "Yesus, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku." Terus dia katakan demikian. Begitu juga kita sebagai orang percaya dalam situasi keadaan seperti ini, pandemi yang tiada berhenti ini, banyak sekali pemutusan hubungan kerja, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta bendanya, kehilangan masa depannya, tetapi dia tidak mudah menyerah begitu saja. Kita harus percaya Tuhan pasti bisa memberi jalan asal kita percaya dan selalu berusaha, pantang menyerah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Jangan hanya stagnan, jangan hanya berhenti, jangan hanya menyerah dengan keadaan kita seperti sekarang ini. Pandemi, apa-apa merasa sulit, sudah tidak punya harapan lagi, ngelokro dan sebagainya. Kita sebagai orang percaya dan punya pengharapan, jangan mudah menyerah. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Kita bisa memasak, masakan kita bisa kita jual, kita bisa menjahit, kita bisa membuat masker, kita bisa bercocok tanam,
kita bisa membantu pekerjaan orang lain, kita bisa apapun yang bisa kita kerjakan dalam situasi pandemi seperti ini. Mari untuk bisa mendapatkan finansial, tambahan keuangan, ya, kita harus melakukan sesuatu. Jangan hanya diam saja, ngelopro, putus asa. Ya, kita bisa belajar dari Bartimius ini. Tidak mudah menyerah. Yang ketiga, Bartimius selalu berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Begitu juga kita sebagai orang yang sehat, kita bisa melihat, kita bisa bekerja, berjalan kemana-mana, ya. Kita jangan lupa untuk selalu berdoa, bersandar kepada Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, usaha apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita pelajari, apa yang kita tekuni, disertai dengan doa akan diberi jalan kemudahan oleh Tuhan, diberi keberhasilan. Contohnya siswa-siswi yang saat ini menghadapi pandemi harus belajar secara online terus-menerus di rumah, tidak boleh ke sekolah, ya. Itu tidak boleh mudah menyerah, harus tekun, terus mengikuti. Apa yang kamu bisa membuat video, mengerjakan soal-soal di handphone, di online, di laptop, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan bersandar kepada Tuhan. Aku pasti bisa, aku pasti mampu. Maka kita akan diberi kemampuan, kita akan diberi nilai lebih, kita akan diberi yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anakku yang aku banggakan dan aku cintai, saudara-saudaraku semua, kesimpulan dari pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, yang pertama, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Yang ketiga, kita harus tetap tekun dan rajin untuk berdoa, sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil. Demikianlah Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan kuasa penyertaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semangat, pantang menyerah, percaya, selalu berdoa. Pandemi pasti berlalu. Terima kasih.